Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, pekan biasa adalah Injil Lukas bab 17 ayat 20 hingga 25. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana,' 'Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan mengajarkan tentang kedatangan Sang Mesias. Mesias adalah Sang Penyelamat yang dirindukan oleh bangsa Israel karena mampu membawa keselamatan. Begitu pula manusia sekarang ini. Manusia merindukan hadirnya Sang Mesias yang teraplikasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada mereka yang merindukan surga, ada yang merindukan kesejahteraan, merindukan kasih Allah, merindukan mendapatkan pasangan, dan lain-lain. Namun itu semua mengarah pada kehadiran Sang Mesias. Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lihat di Lukas bab 17 ayat 20. Itu berarti Allah mengajak manusia agar manusia mampu mengalami persatuan dengannya. Untuk itu manusia perlu memberi diri dengan sesama, baik dalam situasi maupun duka, senang maupun susah, gembira maupun sedih. Renungan juga menjelaskan di manakah kerajaan Allah. Injil hari ini menghadirkan kepada kita dialog mendalam antara Yesus dan para ahli Taurat. Mereka bertanya tentang kapan kedatangan kerajaan Allah itu akan terjadi, dan di mana tempat kerajaan Allah itu akan muncul. Yesus mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita diajak untuk merenungkan bahwa kerajaan Allah bukanlah realitas fisik yang dapat dilihat, tetapi suatu kehadiran spiritual yang mendalam dan hadir di dalam diri kita. Lupa pakai kafe rohani. Lanjut, kerajaan Allah yang Yesus maksud bukanlah kerajaan yang datang dengan pemerintahan dan kekuasaan secara fisik, melainkan hadir dan memerintah dalam hati kita dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Seringkali kita hanya menginginkan hal-hal yang lahiriah saja, bahkan mengharapkan tanda-tanda dahsyat yang akan membuat kita lebih percaya. Mengenai hal ini, Yesus mengajak kita untuk melihat tanda-tanda kecil yang hadir dalam hidup dan diri kita. Tanda-tanda kecil yang hadir itu, bila disadari, akan menunjukkan pada kita karya-karya Allah yang berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu kapan kita dapat melihat kerajaan Allah sepenuhnya? Pada kedatangannya yang kedua, kita akan melihat kerajaan Allah sepenuhnya dengan kuasa kemuliaan. Namun menghadapi kerajaan Allah bukan hanya tentang masa depan saja, melainkan juga tentang bagaimana kita merasakan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Dalam harapan menanti kedatangannya kembali, kita diajak untuk terus menemukan kerajaan Allah yang hadir secara nyata dalam berbagai pengalaman kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi bingung dan hilang arah ketika mencari kerajaannya. Tidak perlu bertanya di sanakah atau di sinikah, melainkan hanya perlu berkata, "Tuhan hadir di sini." Semoga kita dipenuhi Roh Tuhan untuk bertemu dengannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.